Rikatotyan Brotoseno. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun panjenengan berada. Baik, di sini saya ingin berkomentar ataupun meluruskan apa yang selama ini kurang dipahami oleh masyarakat, tentunya masyarakat Indonesia, yang mana kurang begitu tahu ataupun pandangannya tentang dukun itu salah. Jadi kalau ada orang-orang tokoh-tokoh agama ataupun seperti para pesulap-pesulap ataupun master-master yang mengatakan, yang banyak sekali mengatakan bahwa praktek perdukunan ataupun penipuan dukun ataupun dukun berkedok agama itu semua salah. Sebelumnya begini, apa yang ada di benak panjenengan semuanya, apa yang ada di benak di pikiran panjenengan semuanya tentang kata dukun? Pasti dalam bayangan panjenengan itu adalah orang yang sangar, memakai baju hitam misalnya, memakai ikat kepala, memakai belangkon, terus di depannya ada dupa, ada asapnya, kemenyan, ada aneka bunga, dan di belakangnya mungkin ada pusaka-pusaka ataupun tengkorak-tengkorak hewan, kepala hewan, kijang, macan misalnya. Pasti dalam benak Anda ataupun di dalam pikiran masyarakat halayak ramai pasti seperti itu. Jadi dukun itu menyimpulkan tentang orang yang konotasinya kejawen, orang Jawa yang mengamalkan sesuatu, mempunyai rapal-rapal, mempunyai mantra-mantra. Itu pasti seperti itu. Jadi begini, jadi itu salah. Karena apa? Karena saya ini orang Jawa. Saya lahir di Jawa, saya besar di Jawa, saya cari makan juga di Jawa, keluarga juga di Jawa. Dan saya belum pernah menemui sesosok orang yang seperti itu. Di kehidupan nyata itu nggak ada orang seperti itu. Yang ada itu hanya ada di film. Terus dikatakan itu dukun, ya. Dicari gampangnya saja itu dukun. Jadi banyak orang yang belum tahu apa sebenarnya dukun itu. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa dukun itu baik. Dukun itu menolong orang. Jadi kalau si Marcel, Deddy Corbuzier ataupun yang lainnya mengatakan bahwa praktek perdukunan itu salah. Ya dukun memang praktek, bukan praktek perdukunan. Yang dimaksudkan itu salah, konotasi bahasanya harus diluruskan. Jadi begini, dukun itu adalah orang yang ahli dalam bidang hal tertentu dan tujuannya untuk menolong orang banyak. Itu namanya dukun. Sekali lagi, jadi dukun itu adalah orang yang ahli atau pandai dalam suatu bidang yang tujuannya untuk menolong orang lain. Jadi dukun itu ada, setahu saya dukun itu ada ada 4. Jadi yang pertama adalah dukun beranak. Kedua, dukun bayi.
ketiga dukun pijat, keempat dukun manten. Ya, perlu diketahui. Jadi yang pertama adalah dukun beranak, kedua adalah dukun bayi, ketiga adalah dukun pijat, dan keempat dukun manten. Itu yang selama ini saya ketahui. Jadi kalau dukun beranak adalah orang yang ahli menolong orang melahirkan, persalinan. Jadi dukun beranak itu orang yang ahli atau pandai dalam menolong orang yang melahirkan. Itu dukun beranak. Kalau dukun bayi itu adalah orang yang pandai dalam menolong bayi. Misalkan bayi itu habis jatuh tapi orang tuanya nggak tahu kenapa tiba-tiba bayinya panas, bayinya nangis terus, sudah dikasih minum tapi masih menangis. Nah, yang tahu ini adalah dukun bayi ini. Jadi mungkin ada sarafnya yang kena, mungkin ada kecetit atau namanya keseliu, tapi orang tuanya bayi itu nggak tahu. Maka dukun bayi ini pengalaman dalam hal seperti itu. Berikutnya adalah dukun pijat. Dukun pijat itu orang yang pandai dalam memijat orang lain. Misalnya ini sakit karena capek, sakit karena keseliu, sakit karena saraf kejepit, sakit karena ini masuk angin, sakit karena ada yang cancer sendinya atau bagaimana. Itu namanya dukun pijat. Dan yang berikutnya adalah dukun manten. Dukun manten itu kalau di Jawa adalah orang yang pandai dalam acara pesta perkawinan ataupun pesta pernikahan temu manten. Jadi kalau ada pengantin pria mau bertemu dengan pengantin wanita itu di dalam Jawa itu ada aturannya. Misalnya dia di pesanggrahan dulu, lalu habis itu tidak langsung masuk, dia berdiri di depan rumah. Habis itu dikasih minum sama calon mertua, mau masuk rumah harus menginjak garu luku yang atasnya dikasih itu pohon pisang. Itu semua ada artinya, simbolisasi dalam kehidupan orang rumah tangga. Itu yang tahu artinya prosesi itu adalah dukun manten. Dan dukun manten ini biasanya dia tahu tentang weton-weton seorang. Maksudnya kalau orang kelahirannya Jemuah Pon, Setuwage, misalnya mau berjodoh dengan kelahiran Rebu Legi, Kemis Kliwon, bagaimana, itu yang tahu adalah biasanya dukun manten. Dan misalnya ada orang yang mau membuat rumah, mendirikan rumah, itu awalnya hari apa, enaknya rumahnya menghadap kemana. Nah, itu yang tahu adalah dukun manten seperti itu. Biasanya dia mengetahui tentang filosofi kehidupan di tanah Jawa. Biasanya seperti itu. Lepas dari Anda percaya atau tidak percaya. Karena kejawen itu percaya monggo, nggak percaya juga silahkan. Jadi seperti itu. Jadi kenapa dalam pengetahuan ataupun dalam masa sekarang dukun itu pasti konotasinya, bayangannya adalah orang yang punya mantra-mantra, lalu kerjaannya menyantet orang, menyalai orang, memberi susu, istilahnya membuat orang sakit. Pokoknya dipojokkan dalam kejahatan, biasanya seperti itu. Soalnya apa? Karena dalam film pertama kali zaman dahulu ya seperti itu. Misalnya ini contohnya film, ada orang saingan bisnis atau saingan pacar ataupun saingan dalam hal apa, lalu tokoh jahatnya ini ke tempat dukun, minta supaya dikasih susu biar tambah berwibawa, biar ini. Lalu yang
pemeran yang baik itu ke salah satu tokoh agama, lalu akhirnya bertempur dan dukunnya kalah. Seperti itu. Biasanya kejadiannya ataupun alur ceritanya seperti itu, maka dukun yang yang seakan-akan kejawen itu kalah ataupun salah begitu. Jadi pandangan orang zaman sekarang, dukun itu konotasinya ya sesat, tidak benar, minta bantuan setan. Nah, seperti itu. Padahal dukun itu enggak seperti itu. Dukun itu adalah orang yang ahli dalam suatu hal ataupun suatu bidang, dan itu biasanya menolong orang. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada dukun beranak, dukun bayi, dukun pijat, dan dukun manten. Tapi kenapa zaman sekarang orang kalau mendengar kata dukun pasti bayangannya adalah seperti yang di film-film itu. Ada dupa, ada kemenyan, ada asap, ada tengkorak-tengkorak hewan, ada pusaka-pusaka. Itu yang salah. Maka dari itu tolong, mungkin kalau Marcel ataupun Deddy Corbuzier yang melihat ini, tolong untuk membantu untuk menyampaikan bahwa sebenarnya dukun itu apa gitu loh. Jadi kalau dukun dalam bayangan orang banyak, dukun itu seperti itu salah. Itu karena orang tidak tahu, hanya ikut-ikutan menyebut dukun itu aja. Jadi kalau ada orang bilang praktek perdukunan, penipuan dukun penipu, dukun pembohong, dukun cabul, itu saya tidak setuju, sangat tidak setuju. Karena mereka belum tahu dukun itu apa dan dukun itu siapa, hanya ikut-ikutan film. Memang semua kehidupan masyarakat ini tidak lepas dari film-film yang dahulu pertama kali tayang di layar tancap, di layar televisi. Sebutan dukun akhirnya menyebar menjadi konotasi yang tidak bagus dukun itu. Padahal dukun itu adalah orang yang menolong orang lain, itu namanya dukun. Jadi seperti itu buat pemberitahuan ataupun buat masyarakat semuanya. Tolong kita jelaskan kepada orang lain bahwa sebenarnya orang yang dikatakan dukun itu sebenarnya dia itu bukan dukun, tapi dia itu penipu berkedok dukun. Nah, seperti itu. Bukan dukun berkedok agama, enggak, tapi penipu berkedok dukun. Karena dukun itu ahlinya kelihatan dengan mata kepala. Dia itu pintar apa, pandai apa, ahli apa, kelihatan dengan mata kepala. Itu namanya dukun. Saya ngomong begini karena memang saya belum pernah ataupun belum menjumpai dukun yang dimaksudkan oleh orang-orang itu, tokoh-tokoh agama, jauhi dukun, jangan ikuti dukun, itu saya tidak setuju. Kalau ada tokoh agama yang mengatakan jauhi dukun, jangan dekati dukun, itu salah kaprah, karena mereka nggak tahu. Zaman dahulu kalau kita menjauhi dukun, tidak mendekati dukun, siapa yang mau menolong kita? Misalkan kita sakit, kita jatuh, kita kena musibah lalu tangan kita patah. Siapa kalau nggak dukun pijat? Ya kan? Mau melahirkan, siapa kalau nggak dukun beranak? Misalnya anak bayi nangis, anak bayi sakit, siapa ya kalau nggak dukun bayi yang menolong? Ya karena dukun itu ya itu, dukun beranak, dukun bayi, dukun pijat, dukun manten. Bukan penyakit, itu adalah penipu berkedok dukun. Ya. Jadi yang benar itu adalah penipu berkedok dukun. Bukan dukun yang salah, enggak. Dukun itu benar. Dukun itu menolong. Baik, sekian dari saya. Mungkin ini bisa untuk menjadi
hal yang menambah wawasan atau pengetahuan kita semuanya. Di sini saya juga masih belajar, saya juga masih mencari pengetahuan-pengetahuan, dan niat saya hanya meluruskan. Kalau ini dibiarkan, jadi kalau ini dibiarkan, maka seakan-akan kata dukun dalam kejawen itu adalah konotasinya adalah orang yang bisa untuk dimintai tolong untuk berbuat jahat, seperti itu. Jadi terima kasih, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rika Totian